bahwa hadis adalah sumber agama Islam. Kita sepakat itu. Hadis itu apa? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi. Ada ucapan yang disebut ini ucapannya Nabi, jadi hadis. Ada perbuatan yang kita bilang ini dilakukan Nabi, jadi hadis. Maka segala sesuatu yang kita asosiasikan kepada Nabi itulah hadis. Nah, karena hadis itu sumber agama, maka kita perlu mengkaji dengan baik. Yang pertama, memastikan bahwa hadisnya sahih dulu, Pak. Ini saya izin menyampaikan di luar ini, Pak, ya, di luar tema ya, Pak. Karena bagi saya salah satu etos kerja yang kita munculkan di Ramadan ya mau menambah wawasan keagamaan, mau mendiskusikan masalah agama, itu bagian dari etos. Jadi yang pertama kita lakukan adalah ketika mendapatkan hadis, ya diteliti dulu hadisnya sahih atau tidak. Benar nggak ini sabda Nabi atau bukan sabda Nabi? Karena banyak yang bukan sabda Nabi disebut sabda Nabi. Kalau sekarang namanya hoax, mirip dengan hoax. Disebut ada orang ngomong begini padahal bukan. Contoh yang bukan sabda Nabi ya tadi hadis. Man farihah bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang gembira dengan Ramadan haram masuk neraka. Itu bukan sabda Nabi, Pak. Jadi bukan hadis. Termasuk yang saya duga bukan sabda Nabi walaupun kualitasnya bukan hadis palsu adalah tadi naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa da'watahu mustajabatun. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah, lalu diamnya tasbih, amalnya dilipat gandakan, pahalanya dan doanya dikabulkan. Nah, ada banyak hadis-hadis yang kita duga itu adalah hadis Nabi tapi bukan hadis Nabi. Itu yang pertama kita lakukan, pastikan hadisnya benar dari Nabi, benar sabda Nabi atau perbuatan Nabi. Nah, yang kedua adalah ketika kita sudah pastikan bahwa hadis itu beneran dari Nabi, nah kita pastikan juga bahwa hadis yang disabdakan Nabi ini, maksudnya ini bukan kemudian ada hadis lalu kita nggak paham atau salah paham. Itu dua-duanya salah. Setelah kita pahami, nah ini yang terakhir Pak pembahasan kita. Ini kan berbagi wawasan Pak ya. Apakah hadis ini diamalkan atau tidak? Nah, masuklah kita pada diskusi. Ternyata tidak semua hadis wajib diamalkan. Hadis yang wajib diamalkan adalah hadis yang mengandung syariat. Dan hadis yang tidak wajib diamalkan, tidak wajib berarti boleh diamalkan atau boleh tidak diamalkan. Kalau yang wajib kan harus diamalkan. Kalau yang tidak wajib berarti boleh dikerjain atau tidak boleh dikerjain atau malah haram dikerjakan. Itu ada hadis yang disebut hadis ghairu tasyri', hadis yang tidak memiliki syariat. Nah, ketika kemudian ada sebuah hadis memiliki syariat, kita wajib melakukan, Pak. Tapi kalau hadis nggak mengandung syariat, kita tidak wajib mengamalkannya. Nanti kita akan paham ada hadis-hadis yang memang mengandung syariat. Dan kita juga dengan gampang mengidentifikasi hadis yang ini tidak mengandung syariat. Nah, ada hadis lagi yang kita bingung, ini mengandung syariat atau tidak mengandung syariat. Karena memang indikasi atau ciri-cirinya tidak begitu jelas. Nah, kita boleh berdebat, berbeda pendapat. Jadi saya ulang, ada hadis yang kita yakini, yang kita tahu pasti mengandung syariat. Ada hadis yang kita yakini dan kita tahu pasti tidak mengandung syariat. Dan ada hadis yang kita boleh berdebat mengandung atau tidak, mengandung syariat atau tidak. Baik, saya akan awali dengan Al-Quran sendiri menyatakan bahwa dalam diri Nabi Muhammad ada dua aspek. Yang pertama aspek Nabi, yang kedua aspek manusia. Innama ana basyarun mislukum, aku adalah manusia seperti kalian. Jadi Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, spare partnya sama persis. Sama persis.
anatomi tubuhnya sama persis. Yuha ilayya, tetapi saya mendapatkan wahyu. Nah, yang kita ikuti adalah aspek wahyunya, bukan aspek basyarnya, bukan aspek kemanusiaan. Apa contoh aspek kemanusiaan Nabi? Misalnya, Nabi Muhammad ganteng. Kita nggak perlu ikut, nggak wajib ikut ganteng, Pak. Karena masalah wajah itu sudah pemberian Tuhan. Dan saya pikir kita mau operasi plastik di Korea juga mungkin akan sulit untuk bisa seganteng Nabi Muhammad. Karena hal-hal terkait fisik Nabi itu basyariahnya Nabi, tidak wajib diikuti. Apalagi misalnya, Nabi Muhammad dinyatakan ini waktu muda Pak, sebelum usia 60-an, itu perut dan dadanya sejajar. Bukan yang dadanya besar Pak, yang binaragawan tuh, yang bisa goyang-goyang, bukan. Atau bukan yang perutnya maju kayak saya, bukan. Jadi Nabi dada dengan perutnya sejajar, gambaran kalau beliau itu memang pekerja keras. Wah, luar biasa Nabi Muhammad itu pekerja keras Pak. Karena beliau yatim dari kecil. Ketika kecil itu ya usia SD, usia TK atau sebelumnya itu beliau sudah menjadi penggembala kambing. Ya, untuk bisa dalam tanda petik jajan, dalam tanda petik ya beliau harus menjadi penggembala kambing. Lalu pas dewasa sedikit melakukan banyak aktivitas, salah satunya menjadi karyawan yang bekerja pada Ibu Khadijah. Bekerja keras Pak. Maka dada dan perutnya sejajar. Itu gambaran bahwa Nabi Muhammad memang bekerja keras. Kemudian Nabi Muhammad tangannya kapalan Pak, tebal di sini. Pun demikian, Sayyidina Anas pernah bilang begini, Anas bin Malik, ini pelayan Nabi, saya belum pernah menyentuh tangan yang lebih lembut daripada tangan Nabi. Sutra saja kalah lembut, kata Sayyidina Anas. Tapi sebenarnya tangan Nabi itu kapalan Pak, tebal. Karena beliau bekerja dari kecil. Kok dibilang lembut? Ya karena kita cinta pada Nabi, maka yang kasar jadi lembut gitu. Mirip kayak bapak punya anak, anaknya masih kecil, itu kalau dia kentut juga nggak bau Pak ya. Anak kita sendiri soalnya. Coba kalau anak orang lain yang kentut, bau banget itu kentutnya. Ya karena kita sayang. Sama kayak ibu-ibu itu kalau lagi mandiin anak, nyebokin anak yang bayi itu nggak ada masalah. Coba nyebokin anak orang lain. Nah, kenapa sih itu Pak? Karena rasa cintanya membuat tangan Nabi yang kapalan itu kayak lembut. Kalau saya lembut tangannya Pak, karena bukan bekerja keras. Mungkin kalau yang tebal di jempol, karena sering gini Pak, main WA. Jempol doang. Apalagi misalnya Nabi Muhammad rambutnya panjang. Jamah lamah, jamah itu segini. Lama itu sampai sini. Itu nggak wajib diikuti Pak. Wah kalau gitu sunnah Nabi kita rambutnya panjang. Bukan. Karena Nabi juga pernah botak. Tapi kan itu dalam hadis nyatakan Nabi rambutnya panjang. Iya, tapi Nabi pernah botak dan pernah pendek. Terus yang sunnah mana? Tidak ada sunnah masalah rambut. Nabi Muhammad rambutnya itu lurus tapi ada gelombang dikit, ikal. Oh berarti yang rambutnya keriting di rebonding. Gak usah. Emang sudah cetakannya keriting. Nabi Muhammad suka makan bubur sarit. Lalu kita sunnah makan bubur sarit. Nggak usah. Karena itu kemanusiaan Nabi. Kalaupun sekarang Bapak mau makan bubur sarit, nggak ada yang jual. Mau beli di mana bubur sarit? Yang ada bubur ayam. Kalau Bapak mau bandingin bubur ayam dengan bubur sarit, enakan bubur ayam Pak. Banyak micinnya. Bubur sarit nggak pakai micin. Wah itu jauh Pak, enak Pak. Bapak mau aduk atau nggak aduk, jelas lebih enak bubur ayam. Pakai sambal, pakai telur. Sate telur sama usus.